Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang metode ekstraksi modern, yaitu Ultrasound Assisted Extraction, yang berjudul ekstraksi pigmen karotenoid labu kabocha menggunakan metode ultrasonik dengan kajian rasio, bahan berbanding pelarut, dan lama ekstraksi. Saya, Kartini Dara Ayutri, NIM G0311910004. Halo, saya Kepler Putra, NIM G03191090 dari kelompok 3. Saya Fadika Apriliani, NIM G0311911039 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rifki Fayat Ansar, NIM G0311910015. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Jabar, NIM G0311910052 dari kelompok 3. Halo, saya Rahmasa Rahman dari kelompok 3, NIM G0311911040. Saya Nur Aziza, NIM G0311191047 dari kelompok 3. Halo, perkenalkan nama saya Kartika Leatemia, NIM G0311910008 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Meliana Christine Kurnia, NIM G0311911018 dari kelompok 3. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi. Di sini kelompok kami mengambil jurnal dengan judul Ekstraksi Pigmen Karotenoid Labu Kabocha menggunakan metode ultrasonik. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih metode ultrasonik itu? Ultrasound Assisted Extraction atau UAE adalah proses ekstraksi yang memanfaatkan gelombang ultrasonik yang meningkatkan difusitas solut sehingga mampu meningkatkan efisiensi proses ekstraksi. Nah, biasanya jumlah solvent dan energi yang digunakan lebih rendah dan mampu meminimalisir suhu dan durasi ekstraksi. UAE biasa digunakan untuk mengekstraksi komponen yang unstable atau senyawa yang sifatnya termolabil. Nah, bahan pangan yang akan diekstraksi di sini adalah labu kabocha. Kabocha atau cucurbita maxima L merupakan varietas labu kuning dari negara Jepang yang sudah marak dibudidayakan oleh petani di Indonesia. Kabocha umumnya dimasak dan dikonsumsi. Selain cita rasanya yang lebih enak, kabocha diketahui mengandung senyawa karotenoid yang tinggi. Nah, karotenoid ini memiliki sifat fungsional sebagai antioksidan. Karotenoid dapat diambil melalui proses ekstraksi yaitu menggunakan metode ultrasonik. Metode ini telah diterapkan untuk mengekstrak komponen makanan seperti komponen aroma, pigmen, dan antibakteri. Parameter penting dalam suatu ekstraksi diantaranya adalah jenis dan rasio penggunaan pelarut, pengecilan ukuran bahan, dan waktu ekstraksi. Proses tahapan. Proses tahapan dilakukan dengan 2 tahapannya, yaitu pembuatan bubuk labu kabocha dan pembuatan ekstrak karotenoid dari labu kabocha menggunakan gelombang ultrasonik. Metode analisis. Bahan baku kabocha segar dan bubuk meliputi analisis kadar air, warna, total karoten, dan aktivitas antioksidan IC50. Analisis ekstrak karotenoid labu kabocha meliputi total karoten, aktivitas antioksidan IC50, pH, rendemen, dan warna yang meliputi tingkat kecerahan, tingkat kemerahan, dan tingkat kekuningan. Perlakuan terbaik dicari dengan menggunakan metode multiple attribute. Hasil perlakuan terbaik kemudian diuji stabilitas warnanya terhadap suhu, cahaya, dan pH. Prosedur analisis. 1. Analisis kadar air. Cawan Petri dimasukkan ke dalam oven
105 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah itu dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit, kemudian ditimbang. Sampel yang telah halus ditimbang 2 gram dalam wadah yang telah diketahui berat konstannya. Kemudian di oven pada suhu 100 derajat Celcius sampai dengan 105 derajat Celcius selama 5 jam. Setelah itu didinginkan dalam desikator selama 15 menit dan ditimbang beratnya. Lalu dipanaskan lagi dalam oven 30 menit. Kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Perlakuan ini diulang sampai tercapai berat konstan. 2. Analisis warna. Sampel ditempatkan dalam wadah plastik bening, kemudian color reader dihidupkan. Warna diukur dengan menekan tombol target dengan color reader. 3. Analisis pH. Sampel ditempatkan pada botol kaca. pH meter dikalibrasi dengan menggunakan buffer pH 4 dan pH 7. Kemudian dibilas dengan Aquades dan dikeringkan dengan tisu. Dilakukan pengukuran pH sampel dan dicatat hasilnya. 4. Analisis rendemen. Analisis pekat hasil evaporasi yang telah disemprot gas nitrogen. Ditimbang dalam wadah yang telah diketahui beratnya. Kemudian berat ekstrak pekat dibandingkan dengan berat awal bubuk. Baik, analisis yang kelima yaitu analisis total karoten, di mana pada analisis ini terdapat 3 tahapan yang harus kita lakukan. Tahapan yang pertama, mengekstrak pigmen dalam bahan. Tahapan kedua, menyiapkan kolom kromatografinya. Yang ketiga, membuat kurva standar beta karoten. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tahapan yang pertama dan yang kedua, sedangkan tahapan yang ketiga akan dijelaskan oleh saudari Meliana. Untuk tahapan pertama, mengekstrak pigmen dalam bahan, di mana sampel yang telah dihaluskan ditimbang seberat 10 gram, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan aseton dan petroleum ether atau yang biasa disingkat PE sebanyak 1:1. Lalu Erlenmeyer di-shaker selama 4 jam, kemudian disaring. Filtrat dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Prosedur tersebut dilakukan hingga warna kekuningan sampel hilang. Filtrat yang dihasilkan dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml dan ditambahkan PE berbanding aseton sebanyak 1:1 hingga tanda batas 25 ml. Lalu filtrat dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 25 ml Aquades. Setelah ditambahkan 25 ml Aquades, maka terbentuk 2 jenis lapisan. Lapisan yang pertama yaitu lapisan air dan aseton, sedangkan lapisan yang kedua itu lapisan ether. Pada lapisan air dan aseton kemudian dibuang, dan hasil dari lapisan ether dicuci sebanyak 2 kali dengan 25 ml Aquades. Filtrat hasil pencucian ditambahkan natrium sulfatan hidrat sebanyak 1,25 gram per 25 ml. Filtrat yang dihasilkan dimasukkan ke dalam labu ukur berukuran 10 ml dan ditambahkan PE berbanding aseton hingga tanda batas. Selanjutnya, proses analisis total karoten yang kedua yaitu menyiapkan kolom kromatografi, dimulai dengan menyumbat bagian bawah kolom dengan kapas sebanyak 1,5 cm, di mana dalam kolom melalui bagian atas diisi campuran alumina sebanyak 10 cm atau kurang lebih sebanyak 15 gram. Dan juga diisi natrium sulfatan hidrat setinggi 2 cm atau kurang lebih
3 gram. Kolom tersebut dipasang vertikal pada statif, kemudian disiapkan di bagian bawah kolom sebuah labu ukur berukuran 10 mil. Kemudian ekstrak pigmen dimasukkan ke dalam kolom kromatografi. Setelah ekstrak pigmen dalam kolom habis, masukkan PE banding aseton ke dalam kolom sampai larutan keluar dari kolom menjadi tidak berwarna. Eluet dalam labu ukur diencerkan dengan PE berbanding aseton sebanyak 10:1 sampai tanda tera. Eluet yang mengandung karotein dibaca absorbansinya dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 450 nanometer. Selanjutnya tahapan ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Meliana. Atas diisi campuran alumina sebanyak 10 cm atau kurang lebih sebanyak 15 gram. Dan juga diisi natrium sulfatan hidrat setinggi 2 cm atau kurang lebih 3 gram. Kolom tersebut dipasang vertikal pada statif, kemudian disiapkan di bagian bawah kolom sebuah labu ukur berukuran 10 mil. Kemudian ekstrak pigmen dimasukkan ke dalam kolom kromatografi. Setelah ekstrak pigmen dalam kolom habis, masukkan PE banding aseton ke dalam kolom sampai larutan keluar dari kolom menjadi tidak berwarna. Eluet dalam labu ukur diencerkan dengan PE berbanding aseton sebanyak 10:1 sampai tanda tera. Eluet yang mengandung karotein dibaca absorbansinya dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 450 nanometer. Selanjutnya tahapan ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Meliana. Bagian 5C, membuat kurva standar beta karoten, yaitu dengan dibuat larutan beta karoten 5 mg per 5 ml dengan cara melarutkan 10 mg beta karoten standar dalam 5 ml PE aseton 1:1. Larutan tersebut diencerkan sampai 25 ml dengan menambahkan PE aseton 10:1, kemudian diambil masing-masing 0, 0,2, 0,4, 0,6, dan 1 mili. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 25 mili yang kosong. Masing-masing diencerkan dengan PE aseton 10:1 sampai tanda batas. Absorbansi diukur pada panjang gelombang 450 mili nanometer. Kemudian dibuat kurva regresi antara konsentrasi beta karoten dan absorbansi. Bagian 6, aktivitas antioksi dan metode DPPH, yaitu sampel diencerkan menggunakan etanol 96% pada konsentrasi 100, 200, 300, dan 400 ppm dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Sampel yang telah diatur konsentrasinya kemudian ditambahkan 1-dipenil 2-picrilidrasil atau DPPH 0,2 ml sebanyak 1 ml dan didiamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, diukur absorbansinya pada panjang gelombang 517 nanometer. Setelah diukur absorbansi Blanco dibuat dengan cara membuat larutan 4 mili etanol 96% dengan 1 mili larutan DPPH 0,2 mm. Aktivitas scavenging terhadap radikal DPPH dinyatakan sebagai persen penghambat terhadap radikal DPPH. Persen penghambatan dihitung sesuai rumus A0 kurang A per A0 kali 100%. A0-nya itu absorbansi tanpa penambahan sampel atau standar, lalu persen penghambatan masing-masing konsentrasi sampel diplot masing-masing pada sumbu X dan Y pada persamaan regresi linear. Persamaan regresi linear yang diperoleh dalam bentuk persamaan Y sama dengan A tambah BX digunakan untuk mencari nilai inhibitor concentration 50% dari masing-masing sampel dengan menyatakan nilai Y sebesar 50,
dan nilai X yang akan diperoleh sebagai inhibitor concentration 50%. Adapun hasil data analisis berdasarkan jurnal ekstraksi pigmen karotenoid labu kabocha menggunakan metode ultrasonik atau ultrasound assisted extraction dalam kajian rasio bahan pelarut dan lama ekstraksi didapatkan bahwa karakteristik bahan baku labu kabocha segar dan bubuk labu kabocha menunjukkan hasil analisis yang berbeda. Perbedaan tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan suhu dan waktu yang digunakan saat proses pengeringan, perbedaan metode pengeringan, dan adanya perbedaan metode analisis yang dilakukan. Faktor yang mempengaruhi kandungan di dalam buah labu diantaranya varietas labu kuning, lokasi geografis, tingkat kematangan buah, dan perlakuan yang diberikan dalam metode tersebut. Perbedaan kandungan karotenoid pada labu kabocha segar dan bubuk labu kabocha yang dianalisis disebabkan pada proses analisis total karotenoid karena terdapat tahapan ekstraksi di mana labu kabocha segar ketika diekstrak masih memiliki kadar air yang tinggi, sehingga adanya air dalam bahan dapat menghambat proses ekstraksi. Sedangkan bubuk labu kabocha yang sudah dihilangkan kadar airnya dan luas permukaannya meningkat, total karotenoid yang dihasilkan jauh lebih besar. Bahan yang mengandung kadar air tinggi lebih sulit diekstraksi karena keberadaan air akan mengganggu proses ekstraksi, sehingga perlu dikeringkan terlebih dahulu. Nah, di ekstraksi metode ultrasonik dengan menggunakan rasio bahan banding pelarut yaitu 1:9 dan lama ekstraksi selama 25 menit akan menghasilkan total karoten dan nilai aktivitas antioksidan konsentrasi penghambatan setengah maksimal tertinggi. Semakin banyaknya rasio bahan banding pelarut dan bertambahnya waktu ekstraksi akan memberikan peningkatan kadar total karoten dan diikuti dengan nilai aktivitas antioksidan konsentrasi penghambatan setengah maksimal yang kecil, di mana semakin kecil nilai konsentrasi penghambatan setengah maksimal, maka semakin besar pula aktivitas antioksidannya. Perlakuan rasio pada bahan banding pelarut dan lama ekstraksi tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pH. Karotenoid pada labu kabocha masih cenderung stabil, namun kedua perlakuan tersebut memberikan pengaruh dan interaksi nyata terhadap rendemen ekstrak karotenoid dengan diperoleh rata rendemen tertinggi. Adanya komponen lain selain karoten yang ikut terlarut dalam pelarut serta residu pelarut yang masih tersisa juga bisa mempengaruhi tingginya rendemen. Warna rendemen pada ekstrak karotenoid labu kabocha terdapat nilai L, A, dan B. Nilai L dinyatakan sebagai tingkat kecerahan. Jika nilai 0, maka akan hitam atau gelap, dan jika nilainya 100, maka akan putih atau terang. Nilai A menunjukkan intensitas warna merah bernilai positif dan hijau bernilai negatif. Semakin tinggi nilai A, maka kecenderungan warna merah pada produk atau bahan semakin kuat. Semakin rendah nilai A, maka kecenderungan warna hijau semakin kuat. Nilai B menunjukkan intensitas warna kuning bernilai positif dan biru bernilai negatif. Semakin tinggi nilai B, maka kecenderungan warna kuning pada produk atau bahan semakin kuat. Semakin rendah nilai B, maka kecenderungan warna biru pada produk atau bahan akan semakin kuat. Rata tingkat kecerahan, kemerahan, dan kekuningan ekstrak pigmen karotenoid akibat pengaruh rasio bahan berbanding pelarut menghasilkan yaitu pada rasio 1:5 rata tingkat kecerahan 21,40, rata tingkat kemerahan 8,10,
rata tingkat kekuningan 10,50. Pada rasio 1:7, rata tingkat kecerahan 20,60, rata tingkat kemerahan 10, rata tingkat kekuningan 10,80. Dan pada rasio 1:9, rata tingkat kecerahan 19,90, rata tingkat kemerahan 11,70, dan rata tingkat kekuningan 13. Sehingga apabila semakin tinggi rasio bahan berbanding pelarut, maka rata tingkat kecerahan semakin rendah, namun rata tingkat kemerahan dan rata tingkat kekuningan cenderung menunjukkan nilai yang meningkat. Semakin tinggi konsentrasi pigmen, maka akan menyebabkan turunnya tingkat kecerahan dan warna akan menjadi gelap. Ini menyebabkan nilai A dan B meningkat. Kemudian, rata tingkat kecerahan, kemerahan, dan kekuningan ekstrak pigmen karotenoid akibat pengaruh lama ekstraksi, yakni pada rasio 1:5, rata tingkat kecerahan 21,50, rata tingkat kemerahan 8,30, rata tingkat kekuningan 8,60. Pada rasio 1:7, rata tingkat kecerahan 20,70, rata tingkat kemerahan 9,90, rata tingkat kekuningan 11,90. Dan pada rasio 1:9, rata tingkat kecerahan 19,70 dan rata tingkat kemerahannya 11,50, rata tingkat kekuningannya 13,70. Sehingga semakin lama waktu ekstraksi menyebabkan rata L semakin menurun, namun rata A dan rata B nilainya meningkat. Semakin banyak pigmen yang terekstrak menyebabkan warna ekstrak akan semakin gelap, sehingga nilai kecerahan turun dan nilai kemerahan dan kekuningannya meningkat. Perlakuan terbaik dipilih berdasarkan tingkat kerapatannya, di mana perlakuan yang memiliki tingkat kerapatan paling kecil ditemukan perlakuan terbaik pada proses ini, yaitu perlakuan rasio bahan pelarut 1:9 B/V dan lama ekstraksi 25 menit menggunakan metode konvensional dengan maserasi. Ekstraksi dilakukan menggunakan shaker waterbath bersuhu 36 derajat Celcius selama 2 jam. Ekstrak karotenoid berhasil perlakuan terbaik memiliki nilai parameter yang lebih baik dibandingkan ekstrak karotenoid hasil ekstraksi metode maserasi. Nilai absorbansi pigmen karotenoid labu kabocha pada pH 7, 10, dan 13 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap degradasi pigmen karotenoid. Warna pigmen karotenoid dari labu kabocha tersebut sedikit memudar pada pH asam. Stabilitas warna ekstrak karotenoid labu kabocha terhadap suhu dilakukan dengan pemanasan. Pada suhu 60 derajat Celcius, penurunan presentasi retensi warna tidak begitu signifikan. Pada suhu 80 dan 100 derajat Celcius, penurunan retensi warna terjadi cukup tinggi, di mana retensi warna terendah terdapat pada perlakuan dengan suhu 100 derajat Celcius selama 5 jam, yaitu sebesar 64,85%. Penurunan tersebut menandakan bahwa warna karotenoid mengalami degradasi akibat pemanasan. Presentasi retensi warna ekstrak karotenoid mengalami penurunan akibat nilai absorbansi pada gelombang maksimum yang juga menurun, menandakan pigmen karotenoid mengalami degradasi karena adanya iradiasi cahaya. Penurunan retensi pada jam kelima cukup tinggi, yaitu sebesar 63,61%. Molekul terdegradasi lebih cepat disebabkan oleh cahaya, yang dimana hal tersebut ditunjukkan penurunan absorbansi dan pemucatan warna ekstrak karotenoid setelah iradiasi cahaya dari orange pekat menjadi kuning muda akibat putusnya ikatan rangka pada struktur karotenoid, sehingga struktur dan sifat-sifat karotenoid menjadi berubah.
Hal statistik dengan uji T menunjukkan perbedaan yang signifikan, yaitu alfa sebesar 0,05 pada parameter kecuali pH. Hal ini membuktikan bahwa teknik ekstraksi ultrasonik dapat digunakan sebagai alternatif yang lebih efisien dan cepat dalam mengekstrak pigmen karotenoid dari bahan alami. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian akhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan pemaparan kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa perlakuan terbaik diperoleh dari rasio bahan banding pelarut, yaitu sebesar 1:9, dan lama ekstraksi 25 menit dengan total karoten 254,77 mg per 100 gram. Lalu nilai inhibition concentration 50%-nya yaitu 84,28 ppm. Lalu pH sebesar 6,45, rendement 30,25%, kecerahan 19,30, kemerahan 13,40, dan kekuningan 15. Lalu untuk hasil uji T antara perlakuan terbaik dan kontrol menunjukkan perbedaan nyata dengan nilai alfa sebesar 0,05 pada semua parameter selain pH yang tidak berbeda nyata. Lalu untuk uji stabilitas warna karotenoid menunjukkan bahwa ekstra pigmen karotenoid labu kabocha cenderung stabil terhadap perlakuan kretensi, penurunan warna karotenoid, kondisi pH netral hingga basah. Pengaruh suhu 60 derajat Celcius, retensi penurunan warna karotenoid masih stabil, namun pada suhu 80 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius, retensi perubahan warnanya terlihat signifikan. Pengaruh iradiasi cahaya dengan lama penyinaran 5 jam terhadap stabilitas karotenoid menyebabkan degradasi sebesar 36,39%.